Bisa kayak gitu pas saya seperti ini kok nggak bisa ngomong sendiri. Itu saya. Oh, bagaimana sih? Kalau dulu pakai nanti bahasa Inggris. Ya, dengan hati dong, secara umum. Halo teman-teman, selamat datang di podcast SOE, Sobat Obrolan Ekonomi. Pada episode kali ini, kita akan membahas dinamika inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat tahun 2026. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dampak dan analisisnya, kita perlu mengetahui dulu fakta dan data yang terjadi selama tahun 2022. Untuk menjelaskan bagian tersebut, sudah ada teman saya yang akan menjadi narasumber. Oke, langsung saja boleh dijelaskan bagaimana itu kondisi inflasi, suku bunga, dan perekonomian Indonesia pada tahun 2022. Oke, jadi inflasi tahunan Indonesia sepanjang 2026 itu terpantau berfluktuatif dan sempat menyentuh level terendah di angka 2,42% pada bulan April. Lalu, inflasi kembali naik di angka 3,34% di bulan Juni, meskipun angka ini masih aman karena Berada dalam kisaran target Bank Indonesia. sementara itu untuk merespon pelemahan rupiah Yang sempat menyentuh 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat akibat ketidakpastian global. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara beruntun. Kenaikan terjadi dari 4,75% hingga mencapai 5,75% pada pertengahan Juni. Atau naik total 100 basis poin hanya dalam waktu 1 bulan. Meskipun suku bunga ikut naik, pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat. Di angka 11,51% pada Mei 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Permintaan pembiayaan dari dunia usaha belum melemah drastis. oleh karena itu, Bank Indonesia tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Angka ini tetap stabil meskipun ekonomi dunia diprediksi melambat di kisaran 3,0%. Yang pakai lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2026 mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Nah, kalau sudah melihat kondisi tersebut, sebenarnya siapa saja sih yang pihak terlibat dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomiannya? Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau melihat kondisi tersebut, sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya dengan narasumber yang baru. Silakan dijelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam kondisi ini dan apa saja dampaknya bagi masyarakat maupun di dunia usaha. Nah, baik. Ketika suatu kebijakan suku bunga itu dinaikkan, ada 4 faktor utama yang terlibat dan terkena dampaknya secara langsung. Yang pertama ada Bank Indonesia. Nah, sebagai otoritas moneter, BI adalah pihak yang mengambil keputusan menaikkan suku bunga untuk mengontrol ekonomi. Lalu yang kedua ada pemerintah. Nah, pemerintah ini berperan menjaga stabilitas fiskal agar ekonomi negara tetap seimbang di tengah perubahan suku bunga. Yang ketiga, ada dunia usaha. Nah, mereka adalah kelompok yang biaya pinjamannya akan langsung melonjak. Lalu yang keempat ada konsumen atau kita semua. Nah, kita semua yang daya belinya akan tertekan karena harus membayar cicilan kredit yang lebih mahal sekaligus menghadapi kenaikan harga barang. Nah, lalu apa dampaknya secara ekonomi? Nah, efek
domino atau berantai. Nah, bagi dunia usaha, ketika suku bunga naik, biaya modal atau cost of capital perusahaan ikut naik. Akibatnya, perusahaan cenderung menunda rencana investasi atau ekspansi bisnis mereka karena biayanya menjadi terlalu mahal. Lalu, bagi konsumen, kenaikan suku bunga akan berdampak pada cicilan kredit, misalnya KPR atau kredit kendaraan. Nah, hal ini secara langsung mengurangi pendapatan yang bisa dibayarkan atau disposable income. Lalu hasil akhirnya, karena pendapatan yang tersisa untuk belanja berkurang, maka permintaan terhadap barang-barang non esensial atau barang yang bukan kebutuhan pokok berpotensi melambat atau menurun. Nah, jadi kebijakan suku bunga bukan sekadar angka di bank, melainkan instrumen yang sangat berpengaruh pada keputusan bisnis, perusahaan, dan gaya hidup belanja kita sehari-hari. Wah, menarik sekali ya penjelasannya. Jadi sekarang kita sudah tahu fakta, data, serta siapa saja yang berdampak dari kondisi ekonomi 2026. Wah, sayang sekali waktu kita sudah cukup sampai di sini. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh host dan narasumber yang baru, yang tentunya juga tidak kalah asik dan seru ya. Halo, pada sesi kali ini kami akan membahas analisis ekonomi manajerial serta alternatif solusi terkait pengaruh inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana konsep ekonomi manajerial digunakan untuk memahami kondisi ekonomi, sekaligus menentukan langkah yang tepat dalam menghadapinya. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana kenaikan suku bunga mempengaruhi permintaan, elastisitas harga, proyeksi ekonomi, dan strategi penetapan harga perusahaan. Selanjutnya, pada materi berikutnya kami akan membahas beberapa alternatif solusi bagi perusahaan, pemerintah, UMKM, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan pertama mengenai analisis ekonomi manajerial, kami mempersilahkan untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, jadi kita akan membahas mengenai analisis ekonomi. Jadi kita itu ada 4 analisis. Yang pertama ada demand analisis, kemudian ada price elasticity, ada forecasting, ada pricing strategi. Nah, oke, yang pertama itu kita bahas tentang demand analisis. Jadi, misalkan kalau suku bunga itu naik, itu akan menurunkan permintaan masyarakat. Kenapa? Karena ketika bunga tabungan atau deposito itu naik, pasti kan masyarakat atau kita ini kan lebih memilih untuk menabung ya dibanding menggunakan uang itu untuk dibelanjakan. Nah, selain itu kalau suku bunga naik, kan biaya kalau kita pinjam uang nih juga ikut naik kan, lebih mahal. Misalkan kita itu beli motor kredit, nah karena cicilannya itu pasti besar karena bunganya naik, jadi kita mikir-mikir lagi dong untuk nanti dulu lah beli motornya. Jadi itu akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Gitu, Kak. Wah, berarti bukan karena masyarakat tidak membutuhkan barangnya ya, tetapi mereka lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Benar banget. Jadi keputusan konsumen atau masyarakat itu berubah karena kondisi ekonomi. Kita itu pasti akan memprioritaskan kebutuhan pokok kita dan mengurangi pembelian yang sekiranya itu belum penting-penting banget. Jadi itu mempengaruhi penjualan di perusahaan. Wah, cukup menarik. Nah, dalam materi juga disebutkan tentang price elasticity. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep itu? Jadi price elasticity atau yang kita sebut elastisitas harga itu adalah ukuran yang menunjukkan di mana seberapa besar perubahan permintaan ketika harga itu berubah atau harga itu dinaikkan ataupun diturunkan. Misalkan nih barang pokok kayak beras, telur, atau minyak itu kan sifatnya inelastis ya Kak. Jadi meskipun harganya itu naik, pasti kita tetap beli dong karena itu kebutuhan pokok kita. Nah, beda kalau misalkan kayak handphone, motor, dan barang-barangnya non pokok itu sifatnya kan elastis. Ketika harganya naik, pasti kita itu akan mikir-mikir lagi untuk beli. Beda kalau
itu adalah bahan pokok gitu. Kalau begitu, informasi mengenai elastisitas harga ini penting juga untuk perusahaannya. Ya Kak, penting banget. Kenapa? Karena dengan si perusahaan itu paham apakah produk itu elastis atau inelastis, perusahaan itu bisa nentuin strategi mana sih yang tepat. Jadi kalau misalkan produknya elastis, ya perusahaan itu bisa membuat harga atau menaikkan harga yang sesuai, karena konsumen itu bisa aja beralih ke produk lain karena mungkin harganya kurang cocok gitu. Wah, baik. Sebenarnya selain konsep ini kan ada beberapa konsep lagi. Nah, sebenarnya apa itu konsep forecasting? Baik, konsep forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data yang ada. Jadi, dalam ekonomi, forecasting digunakan untuk memprediksi inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan berbagai kondisi ekonomi lainnya. Dengan ada peramalan ini, kita bisa mengambil kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat. Baik, apakah bisa diberikan contohnya? Bisa banget, misalnya Bank Indonesia melihat bahwa inflasi diperkirakan meningkat dan nilai tukar rupiah melemah. Berdasarkan hasil peramalan tersebut, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar inflasi tetap terkendali dan kondisi ekonomi menjadi lebih stabil. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pricing strategi? Baik, pricing strategi atau strategi penetapan harga adalah cara perusahaan menentukan harga jual produknya. Tujuannya agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan, tetapi harga yang ditawarkan masih dapat diterima oleh konsumen. Kalau contohnya bagaimana? Nah, untuk contohnya, misalnya ketika bahan baku seperti tepung, minyak naik, biaya produksi mie instan juga meningkat. Perusahaan biasanya akan menaikkan harga secara bertahap, misalnya dari harga 3.500 sampai 3.800. Dengan cara ini membantu perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa membuat konsumen beralih ke produk lain. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang baru. Baik, setelah kita mengetahui dampak perubahan nilai tukar dan suku bunga terhadap perekonomian, sekarang kita akan membahas alternatif solusi. Menurut kalian, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut? Baik, alternatif solusi dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Yang pertama, ada dari sisi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan hedging game atau melindung nilai untuk mengurangi resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar. Dan suku bunga, selain itu perusahaan juga perlu melakukan efisiensi biaya operasional agar keuntungan tetap terjaga meskipun kondisi ekonomi berubah. Bagaimana dengan UMKM dan masyarakat sebagai konsumen? Apa solusi yang bisa diberikan? Untuk UMKM dan konsumen, pemerintah dapat memberikan kredit bersubsidi atau kredit dengan bunga rendah. Dengan begitu, UMKM lebih mudah mendapatkan modal usaha. Sedangkan konsumen itu tetap memiliki daya beli, sehingga aktivitas ekonomi itu dapat terus berjalan. Baik, lalu bagaimana peran pemerintah dan Bank Indonesia ini dalam mengatasi kondisi tersebut? Baik, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar, sedangkan pemerintah mengatur pajak serta pengeluaran negara. Kerjasama ini bertujuan menjaga kestabilitasan nilai rupiah tanpa menghambat pertumbuhan sektor real seperti industri, perdagangan, dan UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, tetapi memerlukan kerjasama antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan Bank Indonesia agar perekonomian tetap stabil dan terus bertumbuh. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat. Hola! Nah, Sobat SOE, sampailah kita di penghujung episode kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum kembali poin-poin penting dari pembahasan hari ini.
dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 itu mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Meskipun terjadi fluktuasi, inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia, sehingga stabilitas ekonomi secara umum tetap dapat dijaga. Kenaikan suku bunga memberikan dampak kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, hingga masyarakat. Biaya pinjaman yang meningkat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam berinvestasi, sedangkan masyarakat cenderung mengurangi konsumsi karena cicilan kredit menjadi lebih mahal dan daya beli ikut tertekan. Dari sisi analisis ekonomi manajerial, kenaikan suku bunga mempengaruhi permintaan masyarakat, strategi penetapan harga perusahaan, serta kebijakan yang diambil Bank Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat agar inflasi tetap terkendali tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Baik, sebagai penutup, berbagai solusi dapat diterapkan untuk menghadapi kondisi tersebut, seperti perusahaan melakukan efisiensi dan lindung nilai. Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat, serta menjaga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Dengan kerjasama semua pihak, stabilitas ekonomi dapat terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan SOE Podcast. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa dan see you.